Assalamualaikum Sobat Cerita Puisi yang ngefans Prabas. Mimin akan ulas film berjudul Rebel tahun 2012. Ceritanya cukup membuat emosi terkuras. Tidak lupa Mimin colek bagi yang sudah request seperti akun Heri Raden, Supriyanto 515, kemudian Nur Nafisah di Lumajang, Rianto Bakri di Maluku Utara, Redi Alfayed di Medan, Gindo Darlis di Pekanbaru, Ahmad Sakti di Malaysia, Zulkifli di Ternate, Den Kecil di Madura, Harmoko di Palembang, Semeton Fahri Firmansyah di Lombok, dan semuanya yang belum sempat kecolek maaf ya. Seorang pemuda datang ke kota Hyderabad sebagai wisatawan. Namanya Risi, diperankan Prabas. Risi disambut pemandu wisata setempat, Narasa Raju yang siap mengajaknya berkeliling kota selama 3 bulan. Sosok Risi tidak banyak bicara, dia hanya diam meski Narasa terus mengoceh hingga di kamar hotel. Narasa jadi bingung sendiri. Sekalinya buka mulut, Risi langsung menanyakan siapa Stephen Robert. Nama yang ditanya membuat bulu kuduk Narasa berdiri. Stephen Robert adalah gangster yang sangat ditakuti, namun cukup sulit disentuh. Polisi saja belum pernah melihat wajahnya. Baru-baru ini anak buah Stephen Robert telah membunuh DIG atau Wakil Inspektur Jenderal Polisi beserta istrinya. Pembunuhan secara keji itu dilakukan karena DIG berani ingin menangkap Stephen Robert. Bukan hanya polisi yang kesulitan mengidentifikasi siapa sebenarnya Stephen Robert. Anak buahnya saja, Anthony dan David yang telah membunuh DIG tidak pernah bertemu langsung. Semua urusan diselesaikan oleh Nanu, orang kepercayaan Stephen Robert. Hanya Nanu yang bisa bertemu Stephen Robert. Risi sama sekali tidak takut dengan nama besar Stephen Robert. Tujuannya ke Hyderabad memang untuk mengetahui siapa sebenarnya gangster Stephen Robert. Narasa pun membawa Risi ke tempat para preman yang bekerja untuk Stephen Robert. Kedatangan Risi tidak mendapat sambutan hangat, apalagi ingin bertemu Stephen Robert. Risi dihajar tanpa melawan. Dia hanya diam dan memilih pergi setelah diusir. Risi tidak kapok. Dia pergi menemui keluarga DIG yang telah dibunuh anak buah Stephen Robert. Anak sulung DIG memberitahu jika orang tuanya dibunuh karena telah mengantongi bukti kejahatan Stephen Robert. Risi ingin melihat dokumen itu, tapi anak bungsu DIG, Mira, jadi ketakutan. Risi malah diusir pergi karena kehadirannya bisa membawa bahaya. Sikap Mira membuat Risi emosi. Risi pun menceritakan alasannya ingin mengetahui siapa Stephen Robert. Ada amarah, ada kesedihan dalam cerita Risi. Hati Mira luluh juga dan memberikan dokumen hasil investigasi ayahnya. Ternyata Stephen Robert itu 2 orang, namun foto mereka tidak ada. Hanya Nanu yang mengetahui identitas Stephen Robert. Masalahnya tidak mungkin identitas Stephen dan Robert bisa diketahui dari Nanu. Risi disarankan mendekati putri kesayangan Nanu. Namanya Nandini, diperankan Tama Nabatia. Nandini memilih menjadi guru tari di Bangkok karena tidak menyukai kekerasan yang sering dilakukan ayahnya. Risi tidak berpikir 2 kali, dia mengajak Narasa pergi ke Bangkok. Karakter Risi jauh berbeda setelah tiba di Bangkok. Dia lebih bergaya dan banyak bicara. Apalagi ketika Risi ke tempat Nandini mengajar tari. Risi begitu stylish. Risi mendaftar ikut latihan tari agar bisa mendekati Nandini. Tapi Risi tidak sendirian. Ada juga David yang ingin membuat Nandini jatuh cinta. David adalah adik Anthony yang bekerja untuk Nanu. David terlebih dahulu menyamar sebagai murid Nandini untuk bisa mengenal langsung Stephen dan Robert. Risi mulai belajar menari. Dia meminta bantuan Narasa untuk merayu Nandini. Narasa mengikuti arahan itu. Tapi ketika di hadapan Nandini, Risi justru mengaku tidak mencintai Nandini. Narasa ditampar karena dianggap berbicara ngawur. Risi sudah memiliki pacar yang jauh lebih cantik dibandingkan Nandini. Kata-kata Risi tentu saja membuat Nandini tersinggung. Risi meminta maaf kepada Narasa karena sempat ditampar. Itu hanya akting saja yang merupakan strategi PDKT. Risi sengaja membuat Nandini kesal agar tampil beda.
Jika Risi belak-belakan mengaku cinta, sudah pasti akan ditolak. Ketika Risi akan menggoda Nandini lagi, Nanu datang duluan menemui putri tunggalnya itu. Nanu ke Bangkok karena rindu. Nandini sendiri terlihat tidak begitu senang dikunjungi ayahnya. Daddy, na swimming practice pono. Risi jadi lebih bersemangat untuk membuat Nandini jatuh cinta. Narasa kembali diminta memanggil Nandini. Kali ini Risi akan mengungkapkan cintanya. Nandini pun datang. Ternyata Risi menampar Narasa lagi. Risi tetap membantah mencintai Nandini. Dia semakin mengolok-olok Nandini yang dianggapnya tidak cantik. Melihat ulah Risi, David mengambil kesempatan. Risi dipaksa meminta maaf kepada Nandini. Karena tidak mau, David memukul Risi. Dan seperti biasa, Risi sama sekali tidak membalas. Dia berpura-pura jadi pengecut dan tidak berani melawan. Padahal pukulan David sama sekali tidak melukainya. Sandala madam. Yenakaga vitru. Risi kembali berulah. Dia sengaja memperdengarkan Nandini bahwa pacarnya jauh lebih cantik. Kali ini Nandini sudah tidak tahan. Nandini menantang Risi dipertemukan dengan pacarnya untuk adu kecantikan. Nandini berusaha tampil cantik. Dia yang biasa mengenakan kaos stylish rela menggunakan sari seperti gadis India tradisional. Setelah yakin sudah tampil cantik, Nandini pergi ke tempat Risi. Nandini tidak sabar ingin melihat pacar Risi. Ternyata pacar Risi adalah Nandini sendiri yang ada di cermin. Nandini terlihat begitu menawan, mempesona dengan sari. Nandini dibohongi lagi, tapi dia suka dengan kebohongan kali ini. Nandini jadi tersipu malu melihat dirinya di cermin. Apalagi ketika Risi terus memuji. Sungguh rayuan dan kebohongan Risi bikin baper. Hati Nandini jadi luluh. Strategi PDKT Risi berhasil membuat Nandini jatuh cinta. Sebelum memutuskan berpacaran, Nandini ingin mengenal keluarga Risi. Dengan cepat, Risi mengaku ayahnya bekerja di perusahaan asuransi jiwa dan ibunya hanya mengurus rumah tangga di Hyderabad. Keluarga mereka membenci kekerasan. Itulah kenapa Risi dikirim ke Bangkok, karena di Hyderabad sering terjadi perkelahian. Risi juga mengaku orang yang penakut. Saya orang yang lembut, makanya saya tidak berani melawan saat dipukul David. Saya tidak pernah berani membalas setiap dipukul orang, ucap Risi. Hidup Risi dan keluarganya jauh berbeda dengan Nandini. Ayah Nandini adalah gangster yang bekerja untuk Stephen Robert dan terbiasa menumpahkan darah. Saya pergi ke Bangkok karena tidak menyukai kekerasan. Calon suami saya juga harus orang yang baik dan tidak menyukai kekerasan, jelas Nandini. Risi pura-pura terkejut mendengar Nandini anak seorang gangster. Jika Nandini tidak menyukai kekerasan, seharusnya Nandini membantu kepolisian menangkap Stephen Robert. Nandini bisa mendapatkan foto Stephen Robert dari ayahnya, lalu diserahkan ke polisi. Nandini terpengaruh dan masuk perangkap. Dia berjanji akan melakukan saran Risi demi kebaikan banyak orang. Risi sangat puas mendengarnya. Mereka pun berpelukan. Tiba-tiba ada bayangan masa lalu melintas. Risi tersentak melepas pelukan Nandini. Risi beralasan takut dilihat oleh anak buah ayah Nandini. Mereka pun janjian akan berjumpa lagi di Hyderabad. Baru saja Nandini pergi, David yang sejak tadi menguping langsung menodongkan senjata ke Risi. David mencurigai Risi yang berbicara tentang Stephen Robert. Karena dia membisu, David akan menembak Risi. Tapi sesuatu di luar dugaan terjadi. David dan teman-temannya yang justru terbunuh hanya dalam hitungan detik. Karakter asli Risi mulai terlihat. Selanjutnya Risi dan Nandini sama-sama pulang ke India. Nandini beralasan sedang merindukan ayahnya. Untuk mendapatkan foto Stephen Robert, Nandini mengajak ayahnya ngobrol sambil minum di malam hari. Setelah ayahnya mabuk dan teler, Nandini mengambil foto Stephen Robert. Nandini langsung menghubungi Risi dengan penuh bangga. Apalagi yang didapatkannya bukan foto, tapi video Stephen Robert. Risi sangat bersemangat untuk melihatnya, tapi Nandini akan menyerahkannya besok pagi. Nandini jadi kaget melihat reaksi Risi, apalagi malam-malam Risi berani menyelinap masuk ke kamarnya. Nandini tidak suka dengan sikap Risi dan memintanya pergi. Risi justru marah, hampir saja Nandini ditampar. Video itu pun diperlihatkan. Akhirnya Risi bisa mengetahui siapa sebenarnya orang yang bernama Stephen Robert. Mereka memang orang yang dicari Risi.
Malam itu juga Risi siapkan senjata untuk bertempur melawan Stephen Robert. Tapi anak sulung di IG datang minta bantuan. Adiknya Mira telah diculik oleh anak buah Stephen Robert karena diketahui membantu Risi. Risi jadi semakin marah. Inilah Risi yang sebenarnya. Dia datang menyelamatkan Mira dengan gagah berani. Tubuh Risi kebal api, pukulannya seperti tsunami. Tendangan Risi bak gempa bumi. Risi begitu jago bertarung. Preman hanya butiran debu di hadapannya. Risi sendirian menghajar semua orang. Para preman itu sengaja tidak dibunuh. Risi meminta mereka memberitahu Stephen Robert bahwa kematian telah datang. Katakan padanya, pertempuran telah dimulai. Selama ini Stephen Robert menghadapi musuh-musuh yang lemah. Minta dia hadapi saya, tantang Risi. Risi memperkenalkan dirinya sebagai rebel, yang berarti pemberontak. Dengan sangat gentleman, Risi berjanji akan mendatangi wilayah kekuasaan Stephen Robert besok sore. Para preman itu tidak memiliki akses langsung ke Stephen Robert. Mereka mengadu ke Anthony selaku atasan. Anthony yang akan menghadapi rebel alias Risi. Pertemuan mereka terjadi di sebuah kafe dekat pinggir jalan. Risi terlihat sangat maco mengenakan kacamata dan baju hitam. Ketika akan diserang, Risi tetap santai berjalan menghisap rokoknya. Ternyata Risi tidak perlu bertarung melawan para cecunguk itu. Cukup anak buahnya yang bertindak. Jika kemampuan anak buahnya saja begitu mengagumkan, lalu bayangkan seperti apa kekuatan Risi. Sungguh pemandangan yang megah dan mengagumkan. Mayat-mayat anak buah Stephen Robert terlempar hingga jalan raya. Nandini yang kebetulan melintas jadi kaget. Lebih kaget lagi ketika melihat siapa yang sedang bertarung. Dialah Risi, kekasihnya yang mengaku penakut. Pemandangan di depan mata Nandini menunjukkan hal sebaliknya. Risi yang dianggap pengecut ternyata sama sekali tidak mengenal rasa takut. Risi adalah pimpinan gangster yang sedang melakukan pembunuhan itu. Nandini seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Risi begitu bengis membunuh semua musuhnya meski sudah memohon ampun. Sesak dada Nandini melihat semuanya. Nandini menemui Risi. Dia menanyakan siapa Risi sebenarnya. Tapi Risi lebih memilih untuk diam. Anak buahnya yang bernama Raju datang memberikannya penjelasan. Raju menceritakan siapa Risi sebenarnya. Risi adalah putra tunggal bupati yang kaya raya dan sangat dihormati. Bupati menjalani hidup seperti gangster, tapi gangster golongan putih yang selalu membantu masyarakat. Sosok bupati tidak mengenal kompromi. Dia mengobrak-abrik kantor polisi. Seorang polisi bernama Sakti dihajar dan ditelanjangi. Padahal Sakti adalah keponakannya sendiri. Sikap tegas Bupati karena Sakti ingin meniduri seorang wanita yang melaporkan masalahnya ke polisi. Bupati sangat kuat dan berpengaruh. Komisaris polisi saja tidak berani melawan. Bupati mengusir keponakannya pergi jauh. Jairam selaku ayah Sakti juga mendukung keputusan Bupati yang merupakan kakak kandungnya. Jalan hidup Bupati akrab dengan darah, tapi dia menjauhkan anaknya dari kekerasan. Sejak lama Risi telah dikirim belajar ke Bangalore agar tidak terlibat pertumpahan darah. Risi dianggap sudah tumbuh menjadi pemuda bermartabat yang tidak mengenal kekerasan. Penilaian Bupati tentang Risi sangat jauh berbeda dengan penglihatan para astrolog. Tapi kebenaran itu disembunyikan karena takut memancing amarah Bupati. Astrolog terpaksa berbohong jika Risi berkarakter lembut, lugu, berbudaya, taat beribadah, dan tidak menyukai kekerasan. Faktanya kehidupan Risi di Bangalore sering berkelahi. Dia juga sudah memiliki kekasih bernama Dipali. Risi jadi kelimpungan ketika dipanggil pulang oleh ayahnya. Apalagi Risi diminta mengajak guru musik klasiknya. Untuk membuat ayahnya senang, Risi tidak pernah membantah. Risi meminta bantuan Dipali menyamar sebagai guru musik yang sudah tua. Dipali setuju saja ide itu.
Sebelum pergi, Dipali berpamitan kepada keluarganya di panti asuhan. Karena Dipali memang yatim piatu. Para pengurus panti sangat menyayangi Dipali. Risi diyakini akan bisa membahagiakan Dipali. Ketika Risi pulang ke rumah, tampilannya yang gaul diubah jadi lugu. Anak buah Bupati, Raju, tidak menyukai karakter Risi yang dilihat jauh berbeda dengan ayahnya. Apalagi ketika Risi memamerkan tarian dan nyanyiannya. Benar-benar memalukan. Bupati sendiri sangat bahagia melihat perkembangan Risi. Hari itu Bupati juga kedatangan tamu seorang MLA atau wakil rakyat bernama Simhadri. Tujuan kedatangannya untuk meminta dukungan Bupati lagi dalam pemilu. Tapi Janardan menolak karena Simhadri tidak pernah bekerja untuk rakyat. Masalah air bersih dan jalan saja tak becus diurus. Simhadri menawarkan uang agar didukung. Bupati jadi marah dan memukul Simhadri hingga babak belur. Simhadri sangat kecewa atas perlakuan buruk yang diterima. Dia meminta anak buahnya untuk membunuh Bupati. Tapi tidak ada yang berani, sehingga menyewa orang luar untuk melakukannya. Risi dan keluarganya sedang melakukan perayaan di kuil. Para pembunuh yang disewa Simhadri ada di tempat itu bersama masyarakat. Mereka menyamar sebagai wanita. Bupati diserang secara membabi buta. Bupati dan anak buahnya melawan para pembunuh bayaran itu. Sedangkan Risi diminta pulang agar aman. Tapi Risi khawatir dengan keselamatan ayahnya. Apalagi ketika ayahnya akan ditusuk dari belakang. Risi menghalau senjata musuh. Semua orang kaget melihat keberanian Risi. Tidak terkecuali Raju yang sebelumnya meremehkan anak bosnya itu. Risi tidak ingin lagi pura-pura lugu. Keselamatan ayahnya jauh lebih penting. Risi yang kini meminta ayahnya mundur. Biar Risi saja yang menghadapi para penyerang. Ayahnya seperti tidak percaya melihat Risi. Anak yang dianggap baik dan lembut itu berubah seperti singa. Risi sangat hebat dan kuat dalam bertarung. Pukulannya keras mematikan. Siapapun yang ingin membunuh ayah saya, ayo maju lawan saya, teriak Risi marah. Tanpa rasa takut, Risi membunuh para penyerang. Kali ini Raju begitu bangga melihat anak bosnya. Memang sudah seharusnya Risi seperti itu sebagai anak ketua gangster. Risi semakin tampil beringas, buas, dan ganas. Dengan tangan kosong, dia mampu mengalahkan puluhan orang bersenjata. Salah satu preman mengungkapkan jika mereka disuruh oleh MLA Simhadri. Tanpa pikir panjang, Risi bersama anak buah ayahnya mendatangi rumah Simhadri. Wakil rakyat itu dipermalukan, dihajar, dan disiksa hingga ke jalan raya. Untung saja Simhadri tidak dibunuh. Ayah Risi, Bupati, sangat kecewa. Risi ditampar karena dianggap telah menipunya selama ini. Bupati mengusir Risi dari rumah. Risi hanya bisa diam, tidak berani membantah. Anak buah Bupati, Raju, yang justru membela Risi. Menurutnya Risi tidak melakukan kesalahan apapun. Andaikan saja Risi tidak ada, mungkin Bupati sudah terbunuh. Awalnya saya mengira Risi seorang pengecut dan tidak layak menjadi anak tuan. Tapi hari ini dia membuktikannya. Anak tuan memang seharusnya seperti ini, ucap Raju. Paman Risi, Jairam, juga memberikan pembelaan. Tapi Bupati tetap tidak bisa menerima. Raju semakin keras membela. Risi sampai marah melihat Raju yang lancang kepada ayahnya. Risi meminta maaf atas kebohongan yang dia lakukan selama ini. Risi memang tidak bisa menjadi seperti yang diharapkan ayahnya. Tapi saya seperti ayah. Sejak kecil saya melihat ayah. Lalu bagaimana bisa saya akan berbeda denganmu, ayah? Ujarnya. Risi pun mengakhiri semua kebohongan, termasuk tentang guru musiknya. Risi memperkenalkan Dipali sebagai calon istri. Dipali adalah gadis yatim piatu yang akan dinikahi. Bupati tersentuh dengan semua penjelasan Risi. Bupati tidak marah lagi dengan anaknya. Pernikahan Risi dan Dipali juga akan segera dilangsungkan. Sementara Simhadri merasa benar-benar telah dipermalukan. Dia tidak peduli lagi jabatan MLA maupun harta.
Simhadri harus membalas penghinaan itu. Semua asetnya dijual untuk mengumpulkan banyak uang. Simhadri sudah tidak butuh apa-apa lagi kecuali kematian bupati. Uang itu dia gunakan untuk menyewa pembunuh profesional bernama Stephen. Simhadri juga menyogok orang dalam untuk melancarkan rencananya. Dialah Jairam, paman Risi yang merupakan adik kandung bupati. Ternyata Jairam menyimpan dendam kepada bupati karena anaknya Sakti telah diusir beberapa waktu lalu. Rencana mulai dijalankan. Pendeta meminta dilakukan ritual khusus di dua tempat berbeda sebelum melangsungkan pernikahan Risi dan Devali. Rombongan dibagi dua. Devali pergi bersama orang tua Risi. Sebenarnya Raju ingin ikut mengawal bupati, tapi Raju diminta menemani Risi. Jairam si pengkhianat ikut rombongan bupati. Setelah dikuil, Jairam menembak bupati yang sedang melakukan ritual. Stephen dan pasukannya bertugas menghabisi nyawa anak buah bupati. Jairam juga membunuh ibu Risi, sedangkan Devali ditembak oleh Sakti, anak Jairam. Sungguh semuanya terjadi begitu cepat. Risi datang terlambat. Dia menemukan orang tuanya sudah menjadi mayat. Betapa hancur hati Risi melihat itu. Raju juga sangat berduka. Padahal Raju sudah meminta untuk ikut menemani, tapi bosnya yang baik hati itu tidak mau. Risi sendiri tak kuasa membendung air mata. Sama sekali tidak pernah diduga orang tuanya kini sudah tak bernyawa. Padahal baru tadi pagi mereka tersenyum bahagia. Jiwa Risi semakin terguncang ketika menemukan Devali sekarat. Devali menghembuskan napas terakhir di pangkuan Risi. Hidup Risi benar-benar hancur. Devali yang begitu periang belum sempat dibahagiakan. Simhadri datang mengolok-olok Risi yang tengah berduka. Simhadri sangat puas dendamnya terbalas. Dia juga memberitahu jika paman Risi, Jairam, terlibat pembunuhan itu bersama seorang pembunuh profesional. Risi langsung ingin membunuh Simhadri, tapi Simhadri memilih bunuh diri. Risi sangat murka. Balas dendam harus dilakukan. Raju selesai menceritakan siapa Risi kepada Nandini. Kedatangan Risi ke Hyderabad juga untuk mencari pembunuh orang tuanya. Foto gangster Stephen Robert penting diketahui untuk memastikan apakah mereka pembunuh yang dicari. Tapi karena tidak berhasil, Risi terpaksa mendekati Nandini di Bangkok untuk mendapatkan foto Stephen dan Robert. Jika sekarang ayahmu tidak mau memberitahu di mana Stephen Robert, ayahmu juga akan kami bunuh, tegas Raju. Risi kemudian meminta maaf karena telah berpura-pura mencintai Nandini. Ucapan Risi membuat Nandini kesal. Tapi Nandini bisa memahami alasan Risi melakukan semuanya. Ancaman dari Risi telah sampai ke telinga Nanu. Risi bahkan menelpon Nanu. Apabila Nanu tidak mau memberitahu keberadaan Stephen Robert, Nanu diancam akan diculik. Tentu saja Nanu meremehkan ancaman itu. Nanu memanggil ratusan preman untuk melindunginya. Risi cukup cerdik menggunakan bantuan Nandini untuk menculik Nanu di rumahnya sendiri. Ratusan anak buah Nanu juga telah dibeli oleh Risi. Para preman itu hanya setia pada uang. Risi datang penuh gaya. Untuk membuka mulut Nanu, Risi menyiksa calon mertuanya itu. Tidak ada pilihan lain bagi Nanu kecuali memanggil Stephen Robert dengan alasan ada sesuatu yang penting. Stephen dan Robert datang menggunakan helikopter untuk bertemu Nanu. Risi menyergap mereka dengan pasukan penuh. Risi merasa sudah menang, tapi ternyata kedua orang itu bukan Stephen Robert. Risi tertipu. Robert alias Jairam mengolok Risi lewat telepon. Risi tidak bisa berbuat apa-apa karena nyawa Nandini dan Raju ternyata dalam genggaman Jairam. Risi ditunggu di rumahnya dulu. Jairam benar-benar jahat. Raju dibunuh tepat di hadapan Risi. Jairam selalu saja bertindak pengecut. Risi sangat jijik dengan pamannya itu. Risi akan menunjukkan seperti apa pria sejati. Silahkan bunuh saya berikan waktu 5 menit. Saya tidak akan melawan. Tapi setelah 5 menit, saya bersumpah akan membunuh kalian semua, tantang Risi. Anak buah Stephen Robert mulai bergerak. Beberapa wanita Rusia yang ahli bela diri menyerang. Risi menepati janjinya, tidak melawan meski dipukul. Anak buah Stephen yang lain juga ikut. Tetap saja Risi masih bisa bernafas. 1 menit lagi tersisa. Risi menyuruh Stephen turun tangan langsung. Stephen menghajar Risi secara brutal.
Stephen kemudian bersama-sama dengan anak buahnya mematahkan tulang Risi. Waktu 5 menit sudah habis. Tubuh Risi tidak bergerak lagi. Tapi dendamnya yang membara membuat Risi bisa bangkit lagi. Stephen dan Robert sampai terkejut karena Risi tak kunjung mati. Kini saatnya Risi beraksi. Risi menghajar dan membunuh semua anak buah Stephen Robert. Pria maupun wanita tidak diberi ampun. Stephen yang kuat juga dihabisi dalam satu serangan. Giliran Robert alias Jairam yang disiksa bersama anaknya. Risi membunuh anak Jairam terlebih dahulu. Barulah terakhir Jairam dihabisi. Setelah semua musuh mati, Risi dan Nandini saling mencintai. Film selesai. Bye-bye.